Akhirnya yaitu membuat saya down, sempat mau bunuh diri kan 3 kali. Wow. Ya 3 kali saya. Seorang ibu yang melahirkan anak yang punya kebutuhan khusus, apapun itu, pasti bebannya sangat luar biasa. Tapi yang dipikirkan masa depan. Seandainya anak saya sudah besar nanti, bisa jadi apa? Siapa yang akan mengurus kalau saya nggak ada? Pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Neo Kreatif, channel yang semoga bisa membawa manfaat dan bisa berfaedah bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bahas salah satu sudut pandang bagaimana orang pada umumnya melihat narasumber kita ya. Jadi kita kupas tuntas orangnya ya. Saat ini kita sambut saja langsung Mas Slamet. Bisa dijelasin dulu ke penonton kesehariannya Mas Slamet ini ngapain aja gitu, kegiatan sehari-harinya. Kalau keseharian saya sebagai karyawan di laundry. Jadi kerja ya? Kerja. Jadi ya seperti biasa ya, nyuci dan lain-lain di situ. Gak kesulitan Mas? Kalau kesulitan enggak, soalnya kan hampir sama yang kita kerjakan setiap hari kan di rumah. Jadi ya udah tahu aja. Cuma bedanya kalau di rumah pakai tangan, kalau di sini kan pakai mesin, semuanya pakai mesin. Lebih mudah ya. Tapi nggak ini saya merepotkan teman-temannya gitu di tempat kerja, enggak ya? Kalau merepotnya enggak sih kayaknya. Malah membantu. Enggak kayaknya itu. Cuma kan kalau saya berhubungan enggak, kata-kata teman saya bilang kan enggak tahu juga sih. Gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih, agama Mas Slamet ini apa? Saya muslim. Muslim. IKTP enggak? Jangan jangan. Jangan damai. Pernah merasa kesulitan nggak untuk menjalankan ibadah? Karena kan Muslim itu kan secara nggak langsung menurut saya pribadi, kan saya Muslim ya, agama yang ibadahnya paling banyak. Kalau melihat agama-agama lain, kalau Muslim kan harus 5 waktu, wudhu dan lain-lain. Kalau kesulitan, insya Allah enggak lah. Enggak. Ikhlas ya menjalani. Insya Allah ikhlas. Iya maksudnya ikhlas. Nah, kalau dalam menjalani kehidupan sehari-hari nih, Mas Slamet, jangan bilang sekarang deh, mungkin karena sekarang udah terbiasa. Dulu lah. Hal yang paling sulit untuk dijalani itu apa? Kegiatan sehari-harinya. Kalau kegiatan sehari-hari kayaknya nggak ada. Cuma kalau hal yang tersulit itu untuk menerima kenyataan aja sih. Sebenarnya itu karena kalau kita keluar kan ke sosial kan. Yeah. Jadi setiap kita jalan pasti ada yang lihat, pasti. Oh berarti Mas Slamet ini agak risih gitu kalau dilihatin? Kalau risih enggak, cuma bertanya-tanya dalam hati gitu. Apa sih? Apa lucu atau gimana gitu kan? Cuma kadang-kadang jengkel. Kalau jengkel sih ya jengkel ada. Kadang-kadang kan ada orang itu terus pegang perutnya terus gini. Apa ya yang diucapkan? Oh orang gitu? Enggak. Enggak hamil atau kan biasa kan pasti pegang perut gitu. Tapi perempuan kan ini? Enggak mungkin cowok kan? Coba juga kan? Makanya gitu, aku mikir gitu. Apa ya yang risih atau gimana gitu kan? Kalau menurut aku pribadi ya, karena seperti ini tuh nggak menular kan? Walaupun kamu bersentuhan, walaupun setiap hari bergerumun, walaupun apapun, nggak mungkin anak kamu akan seperti saya. Berarti kan anak saya kalau saya kan nggak mungkin, bener kan? Ya nggak tentu juga kan? Maksudnya Mas Slamet difabel, anaknya difabel nggak tentu kan? Nggak tentu. Makanya itu saya pikirkan seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau orang tua, kalau kamu melihat apa yang nggak bagus harus ucap ini ya, nanti dihindari gitu. Oh ya udah gitu. Nggak apa-apa gitu. Orang lain terserah kan mereka menganggapnya seperti apa. Cuma kadang-kadang kalau sebagai kita, mungkin bukan saya aja, yang lain juga merasakan. Mungkin gini, apa sih? Kenapa sih? Pasti pertanyaan pasti ada. Iya. Ada. Kenapa dan apa sih? Itu pasti ada.
saya 2 tahun lebih itu nggak pernah mau keluar rumah. Ya karena permasalahan problem yang saya hadapi di lingkungan sekitar saya sangatlah menyudutkan saya. Entah pokoknya intinya aku nggak mau ketemu, pokoknya intinya cuma di rumah aja selama hampir 2 tahun. Berarti 2 tahun tuh Mas Slamet di rumah terus? Nggak pernah. Pokoknya intinya Takut dibully gitu ya waktu itu masih? bukan takut, cuma sebenarnya ya takut enggak sih, kalau takut cuma perasaan gini loh, sakitnya itu loh, orang itu bilang kamu loh sudah cacat gitu, kamu tuh harusnya jadi seperti ini, kalau kamu mau belajar rajin kamu pasti akan jadi orang. Akhirnya ya itu membuat saya down, sempat mau bunuh diri kan 3 kali. Wow. Ya 3 kali saya. Udah percobaan bunuh diri? Sudah, cuma digagalin. Yang pertama digagalin, yang kedua sadar sendiri. Yang ketiga itu apa ya? Nggak tahu lah, mungkin memang Allah belum menakdirkan. Semua ada. Saya masih diizinkan untuk tetap menjalani hidup ini, pokoknya gitu. Sebenarnya kalau kalian di jalan papasan dengan orang yang dirasa teman-teman aneh atau apa itu, yang nggak hanya difabel aja kan. Misalnya orangnya aneh, ya nggak usah dilihatin terlalu lama gitu. Kasihan, mereka itu nggak suka dilihatin, seolah-olah kalian memandang mereka berbeda kan gitu. Padahal pengennya dianggap sama kan. Ya kalau melihat sekilas nggak masalah kan. Tapi kalau dilihatin terus, apalagi tadi sampai pegang-pegang perut, wah itu sebenarnya kebangetan. Ya nggak kebangetan, maksudnya terserah, maksudnya itu hak mereka semata. Cuma ya maksudnya pegang-pegang perut jangan di depan orangnya juga kan. Ya pas papasan lewat atau pas sudah melewati gitu. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan udah di depan gini. Nah, maksudnya kan kitanya mikirnya masih. Maka pertanyaan itu pasti. Ya nggak tahu kalau apa saya pribadi atau mereka juga merasakan seperti saya. Perasaan itu, pertanyaan dalam hati itu paling kenapa, apa, pasti itu. Apa yang dipikirkan orangnya? Apa yang gitu. dipikirkan mereka? Terus kenapa mereka seperti itu? Gitu. Apa takut anaknya akan jadi saya? Nggak mungkin. Ya sih sebenarnya. Karena kan sudah kita itu sudah punya kodrat masing-masing, kan kita punya takdir masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Mas Slamet tinggalnya di daerah mana, Mas? Di Surabaya. Di Ketintang. Oh, Ketintang. Nah, berarti dekat kampus. Dekat kampus. Ini seandainya ada, ya siapa tahu di sana penonton ada yang berbeda. Saya Mas Slamet ditawari kuliah, mau apa enggak? Kalian ada yang menawari? Pasti mau. Karena cita-cita kan, cita-cita dari dulu kapan sih, insya Allah, maksudnya seandainya, cuma bilang seandainya kan. Kalau memang ditakdirkan untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi, insya Allah maksudnya umur berapapun kan nggak masalah. Pokoknya dia kesempatan aja. Jurusan apa yang mau diambil, Mas? Senangnya sekarang itu ke psikologi. Karena udah sedikit ada ya pengalaman psikologi. Mas Slamet usianya berapa, Mas? Kalau boleh tahu? 27. Sudah punya kepikiran untuk menikah? Aduh, kalau itu ditanya, namanya manusia pasti punya. Karena ada orang bahkan sampai usia 30 itu masih belum mau menikah. Ada. Kalau pacaran ya oke. Tapi kalau nikah enggak. Ini kan yang saya menikah gitu. Kalau saya menikah mau. Misalnya ada cewek nih, Mas nikahin aku dong, mau enggak? Pertanyaan ini sedikit agak apa ya? Ambigu. Jadi ya kalau aku ngomong aja, ya pokoknya intinya kan udah tahu posisiku. Pokoknya intinya kita sama-sama berjuang bareng. Iya. Karena dulu kan memang target saya 25 harus udah nikah. Targetnya dulu 25 nikah. Dan kalau sekarang sih aku nggak mau target, intinya kalau memang Allah sudah memberikan jodoh ya alhamdulillah. Tapi siap dijalani. Siap, nggak siap ya tetap siap. Ya nggak siapa tahu ya, jangan nikah dulu lah, pacaran dulu. Enggak mau kalau diajak langsung nikah. Kalau saya pacaran itu mending lebih baik menikah baru pacaran daripada banyak pacaran tapi nggak jadi menikah. Saya kan kejadian dulu agak trauma sedikit sih, sudah pacaran 1 tahun udah mau tunangan dan akhirnya
nggak jadi kan ya. Itu ta'aruf ya, harusnya sebenarnya ta'aruf dulu, ini nikah baru pacaran gitu. Nah, kriteria ya siapa tahu nih kan ada penonton nih, kriteria wanita yang diinginkan Mas Slamet untuk menjadi istri, bukan pacar, menjadi istri itu yang seperti apa? Kalau saya ininya nggak ada kriteria. Kalau yang pertama, kalau kriteria yang pertama adalah seiman. Oh, iya. Kalau aku misalnya seiman ya. Ya kan tadi kan kalau nggak ada kriteria berarti Apa aja? ya, berarti kan kalau gini udah ada kan, yang penting seiman. Seiman, pokoknya intinya seiman, sayang sama keluarga. Ini yang terutama ibu, karena bagi saya adalah nyawa saya adalah ibu saya. Kalau saya orangnya yang paling utamakan di dunia ini adalah wanita yang paling saya cintai dan ibu. Kalau istri kan kedua lah ya. Kalau yang pertama adalah ibu, terutama orang tua. Ya karena kan ibu. Ya karena kan pria kalau sudah menikah kan surga tetap di bawah telapak kaki ibu. Kalau wanita sudah di telapak kaki suaminya kan. Karena itu terus ya pokoknya. Kenapa ibu menjadi orang paling berharga di Mas Slamet? Karena apa ya? Namanya seorang ibu Ya. yang melahirkan Ada ayah kan? ada. Kenapa nggak? Kalau ayah kan ya ayah yang penting, cuma lebih Penting. ibu. Karena apa? Seorang ibu yang melahirkan anak yang punya kebutuhan khusus apapun itu pasti bebannya sangat luar biasa. Beda dengan yang normal. Kalau yang normal anakku sudah besar, udah lucu ya. Nanti kalau besar pasti akan jadi ini ya. Tapi kalau ibu yang melahirkan anak yang berkebutuhan khusus, dia nggak memikirkan oh ya anak saya lucu, tapi yang dipikirkan masa depan. Seandainya anak saya sudah besar nanti bisa jadi apa, siapa yang akan mengurus kalau saya nggak ada, pasti itu. Jadi bebannya itu sangat luar biasa. Belum lagi beban dari lingkungan sekitar. Iya. Tetangga, entah saudara, entah orang lain. Pasti kalau keluar bawa anaknya, pasti dilihatin. Yang dilihat itu juga bukan anaknya aja kan, ibunya. Dan itu menjadi beban tersendiri. tapi pernah nggak ada orang ngatain ibunya Mas Slamet itu pas ada masalah? Kalau ngatain, setahu Maksudnya aku, ngatain Mas Slamet di ibunya gitu? oh pernah. Cuma ya namanya seorang ibu tetap dibela kan, Iya. apapun anaknya, entah nakal entah enggak kan, tetap dibela apapun yang terjadi. Dibela makanya itu penghargaan tertinggi bagi seorang wanita kalau yang punya anak berkebutuhan memang perlu kan, karena apa? Mereka sudah berjuang dan 9 bulan yang lalu. Belum tentu perjuangannya itu tidak sampai situ, melahirkan juga butuh perjuangan, apalagi sudah lahir. Iya. Mentalnya itu sangatlah luar biasa yang harus ini cerita bukan keburukan ibu saya. Ini cerita aja. Mungkin ibu-ibu di sana juga mungkin pernah merasakan kan. Ini sharing aja. Yang dulu ibu saya apa? Ibu saya itu awalnya nggak bisa menerima keadaan saya kan. Namanya seorang ibu, kalau masih aja intinya kan. Iya. Kalau punya anak pasti shock kan. Ya shock sih, iya, tapi bukan berarti nggak sayang. Enggak sayang enggak. Bukan Kaget, iya. Kaget itu pasti. Iya. Bukannya nggak sayang ke kita, shock itu pasti. Tapi sekarang malah sayang di saya, paling disayang. Sama ibu. Ya. Berapa bersaudara? 2. Apa anak pertama? Adik, cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Tapi ya biasa, luar biasa. Harapan Mas Slamet nih yang ingin diwujudkan bersama ibu itu apa? Harapan saya, Cita-cita. kalau harapan sama ibuku tuh, intinya aku ingin memberikan kebahagiaan lah. Mungkin kan kalau aku membalas jasa-jasanya ibu kan nggak bisa lah, karena kan terlalu naif kalau saya, maksudnya saya kasih membalas kebahagiaannya jasa-jasanya. Jadi seberapa uang yang aku kasih, seberapa kemegahan apapun yang aku kasih ke ibu, gak bisa membalas semuanya. Nah kalau harus
bikin satu kalimat spesial untuk ibu, kira-kira apa? Aduh. Atau satu kata atau satu kalimat bebas kalau buat untuk menjelaskan arti seorang ibu bagi Mas Slamet. jangan mewek lah ya. Pokoknya intinya, nah itu kalau membahas soal ibu pasti kan langsung ke hati kan. Iya, berat kan? Iya, karena kan yang menemani Mas Slamet. Menemani. Jadi ibu itu kalau saya kata yang bagi saya ibu adalah nyawaku. Ibu adalah nyawaku. Ibu adalah belahan jiwaku dan ibu adalah pahlawan hidup. Mas pernah dikejar anjing nggak? Ada nih orang yang meminta-minta, padahal fisiknya masih Normal. bagus, masih muda, ya nggak tua-tua banget lah.